Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you guys? Meet me again in the PAIS class. This is like my first video after my vacuum in a month, I think. Halo, jadi selamat datang di kelas PAI. Hari ini kita belajar tentang respecting and obeying our parents. Bagaimana cara kita menghormati dan menghargai dan juga mematuhi orang tua kita. So, who are parents? Pertanyaan pertama adalah, orang tua kita itu siapa sih? Orang tua adalah orang yang telah mendidik dan mengasuh kita dari kecil, mengajarkan kepada kita tentang hidup dan kebaikan. Jadi, orang tua itu belum tentu ayah dan ibu. Orang tua itu bisa jadi kakek kamu, nenek kamu, guru kamu, kakak kamu, atau siapapun orang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengasuh kamu dari kamu kecil dan mengajarkan kamu tentang kebaikan dan bagaimana tentang hidup. Itu namanya orang tua. Terus, they could be your mom, dad, grandma, grandpa, your aunt, uncle, or even your teacher. Jadi orang tua itu bisa jadi ibu, ayah, nenek, kakek, bibi, paman, bahkan guru pun bisa menjadi orang tua buat kamu. Okay, do you know this person? Do you know Naruto? Does he have parents? Pertanyaannya, kamu tahu orang ini gak? Apakah dia punya orang tua? Yang suka nonton anime pasti tahu. Yes, he has a parents. Dia punya orang tua. They are Iruka, Kakashi, and Jiraiya Sensei. Jadi buat Naruto, for Naruto, they are his parents. Buat Naruto, orang tua bagi dia adalah gurunya. Ada guru Jiraiya, ada guru Kakashi, sama ada guru Iruka. Kenapa? Karena as long as can remember, Naruto's parents are dead when he was little. Jadi ayahnya Naruto itu meninggal bahkan sebelum dia udah lahir ya. Pas dia masih bayi, habis itu ibunya juga meninggal. Oh enggak, ibunya dulu yang meninggal, baru ayahnya yang meninggal. Entah, aku lupa gimana ceritanya. And then for Prophet Muhammad, bahkan bagi Nabi Muhammad, his parents are his grandpa Abdul Muttalib and his uncle Abu Talib. Kalau kalian ingat sejarahnya Nabi Muhammad, bahwa beliau itu ditinggal mati oleh ayahnya sebelum beliau lahir. Jadi ibunya masih hamil 7 bulan, ayahnya udah meninggal. Terus ketika Nabi Muhammad usia 4 tahun, masih bayi banget usia 4 tahun, kalau sekarang mungkin TKA, itu ibunya meninggal. Akhirnya menjadi orang tua bagi Nabi Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dan juga pamannya Abu Talib. Pamannya Nabi Muhammad itu adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Even though both of them are Muslims, he respect them with all of his heart. Jadi meskipun kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib sama pamannya si Abu Talib itu bukan Muslim, mereka itu waktu itu masih kaum musyrikin gitu, masih menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tetap menghormati mereka dan menghargai mereka berdua seakan-akan mereka itu adalah orang tuanya. Jadi bukan berarti kalau mereka beda agama terus kayak nggak respect lagi atau nggak menghormati. Nabi Muhammad meskipun mereka beda agama, Nabi Muhammad tetap menghormati mereka seperti orang tuanya sendiri. Why do we have to respect our parents? Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Okay. Padahal kita sering mikir bahwa mama tuh selalu nyuruh-nyuruh aku, papa tuh nggak pernah mau ngertiin aku. Kayak seakan-akan nggak ada orang tua yang bisa ngertiin kamu, seakan-akan kamu paling benar sendiri. Tapi kenapa kita harus menghormati mereka? The answer is, Allah said in surah Al-Isra, the verse 23, Allah said, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama, Tuhan menyuruh kamu untuk tidak menyembah selain kepada Allah. Itu yang pertama, perintah Allah yang pertama. Perintah yang kedua, bukan untuk mempercayai malaikat, bukan untuk mempercayai Rasul, tapi apa? Perintah yang kedua setelah menyembah Allah, wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini husnana, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi saat kalian tahu bahwa menghormati orang tua itu derajatnya pas di bawah menyembah Allah, itu berarti dia punya porsi yang spesial banget buat Allah. Caranya gimana? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jadi ketika mereka sudah beranjak dewasa, jadi saat orang tua kita tuh udah beranjak tua, meskipun itu salah satu ayah kamu doang atau mamah kamu doang atau kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah kalian berkata kepada mereka kata-kata kayak atau misalnya ya kan lagi kan, atau misalnya ih kayak gitu. Wala tanharhuma, dan jangan pernah
kamu membentak keduanya, waqul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Itu adalah perintah dari Allah. Jadi Allah said clearly that we should. Jadi Allah memerintahkan kita untuk yang pertama berbuat baik kepada orang tua. Caranya gimana? Dengan menyayangi dan menghormati mereka. Jadi misalnya saat kamu gak setuju sama mamahmu, saat kamu gak setuju sama papamu, kamu boleh ngasih interupsi tapi dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai kamu, kok gitu sih, aku gak mau. Jadi langsung bilang, kalau kamu emang gak mau nurutin apa yang mama kamu bilang, kamu harus punya alasan kenapa kamu gak mau. Yang kedua, tidak berkata kasar dan membentak kepada orang tua. Jadi saat kamu gak setuju atau saat kamu kesel, usahakan kamu boleh ngomong kepada mereka kalau kamu kesel, tapi dengan kata-kata yang baik. Kamu gak boleh bentak dan kamu gak boleh berkata kasar. Apalagi ketika orang tua kamu nanti sudah berusia lanjut gitu. Dan yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang mulia. Jadi sekesel apapun kamu sama orang tuamu, atau misalnya kamu terlalu dekat sama orang tua kamu dan kamu terbiasa bercanda sama mereka, tetap bercanda dengan bahasa yang halus. Okay. Next, disrespecting parents counts as a big sin after syirik. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk salah satu dosa yang besar setelah syirik kepada Allah. Jadi kan dosa pertama yang paling gede adalah syirik kepada Allah, itu menyekutukan Allah. Menyekutukan maksudnya gimana? Kamu nyembah Allah, tapi kamu juga percaya sama hal-hal yang dilarang sama syariat Islam. Misalnya kamu menyembah Allah tapi kamu juga percaya sama dukun, kamu juga percaya sama penyihir kayak gitu-gitu. Nah, dosa besar yang kedua itu bukan membunuh orang, bukan memfitnah orang lain, bukan melukai orang lain, bukan mencuri, tapi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kayak gitu. Durhaka itu termasuk ngomong kasar, termasuk bohong ke mama sama papamu atau ke orang tuamu. Orang tua itu boleh kakek nenekmu atau siapapun. Atau misalnya kamu gebentak mereka, atau pas disuruh kamu nggak mau, atau bohong kayak gitu. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Yang penting bikin hati mereka sakit itu adalah dosa besar. Because Allah said in Surah Al-Isra the verse 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, maksudnya kepada orang tua, dengan penuh kesayangan. Jadi kamu harus merendah di depan mama papamu, dan saat ngomong tuh penuh dengan kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Kayak gitu. Jadi ini kenapa kalau kalian diajari doa untuk orang tua, pasti kalian diajari Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu diambil dari surat Al-Isra ayat 24. Because without them we will be nothing. Karena tanpa ayah sama ibumu, tanpa orang yang mendidik kamu, entah itu gurumu, entah itu kakek nenekmu, entah itu om kamu, tante kamu, saat yang mendidik kamu dari kecil, kamu nggak akan menjadi seperti sekarang ini. Jadi kalau misalnya nggak semua dari kita seberuntung memiliki mama dan papa. Ada dari kita yang kita nggak punya mama, ada yang dari kita nggak punya papa, misalnya, atau mungkin kamu nggak punya keduanya. Jadi kamu diasuh sama kakek nenekmu, atau kamu diasuh sama pak demu atau budemu atau siapapun itu. Kamu harus tetap berbuat baik sama mereka. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada yang nolong kamu dari kecil, nyokolahin kamu dari kecil, ngajarin kamu budi pekerti dari kecil. Kamu sekarang jadi apa? You name it. Okay. And we have to obey them. Dan kita harus mematuhi mereka. Jadi patuh itu apa sih? Obedient is agreeing and doing everything they told us as long as it is a good thing. Jadi patuh adalah sikap setuju dan siap melaksanakan apapun yang mereka katakan, selama hal itu adalah hal baik. So now what would you say to your parents? Jadi sekarang apa yang akan kamu katakan kepada orang tua kamu? Apa yang pengen kamu bilang kepada orang tua kamu sekarang? Let's make poster. Jadi buat poster sederhana untuk orang tuamu sebagai ungkapan rasa terima kasihmu. Detail tugasnya akan aku post di tugas ya, di kolom tugas. Jadi selamat mengerjakan. See you. Assalamualaikum.